Masih di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati. Tat, saya curiga nih pemain gitarnya kayaknya sesat nih. Iya. Kenapa? Soalnya mainnya itu aja kan aneh. Iya. Dia opening sama closing yang beda. Oh, buat opening sama closing doang. Iya, kalau yang ini Tapi sama. lagu lain bisa kan? Heeh. Oh, berarti nggak Ini, sesat. ini gitarnya ikut mazhab mana nih? Iya, enggak. Jangan-jangan pakai tip kali dalamnya. Iya. CD-nya belakang Itu Bukan kan lip sync. lip sync betul. Finger sync. Yang kalau sesat sih enggak, tapi kalau kayaknya kurang uang iya karena mau potong rambut aja nggak kuat itu kasihan. Untung baru kemarin kan rambutnya gondrong. Iya, Steph. Sekarang karena udah ganti transfernya baru rambut satu, nih. yang dua belum. Nanti, Oke. Sekarang ini waktunya buat celetukan 1 menit ala Ya. Mice. Iya. Ini kira-kira si Mice bakal ngomongin apa nih masalah aliran sesat. Langsung aja dilihat nih. Celetum. Pemirsa Cerita Hati, balik lagi ketemu sama Mice di sini dalam Celtum. Celetukan 1 menit ala Mice. Nah, membahas aliran sesat yang tadi sudah diobrolin dengan Mas Adi Bing Slamet nih. Saya punya satu gambar nih pemirsa. Judulnya Pemelihara Tuyul. Ini gambar benar-benar kejadian nyata yang ada di perumahan saya ya. Itu tahun kemarin sempat heboh, ada isu nenek-nenek yang melihara tuyul pemirsa di kompleks saya. Itu sih katanya sih ada anak kecil yang bisa ngeliat nih. Kalau si nenek lewat tuh, kalau lewat lagi ngiderin komplek tuh kan tangannya selalu ditaruh belakang tuh dua-duanya. Itu kata si anak yang bisa ngeliat sih, itu ada makhluk kecil tuh yang gelendotan di situ. Katanya ingusan, jorok, bau, ya. Nah, kita ya walau alam ya, yang isunya beredar sih begitu. Jadi mereka sih tujuannya ya menaruh si tuyul tuh ke depan rumah orang, ditaruh di situ. Nanti malam mulai beraksi tuh si tuyul. Ada aja tuh yang hilang tuh warga tuh. Biasanya di dompetnya tuh ada duit 100 ribuan 10. Kadang besok dibuka hilang 1 atau 2. Jadi apa ya? Ngambilnya tuh nggak vulgar, kelihatan sampai terang banget itu. Jadi kadang yang hilang tuh nggak sadar kalau uang itu udah dikentit selembar gitu. Jadi pelan-pelan gitu loh. Nah, mohon tanggapannya nih Pak Ustadz, Teh Desi, makasih. Iya. Wih, saya tertarik sama Bang Adi. Nih setelah tadi kan dulu zamannya saya masih nggak ngeh, tapi sekarang setelah saya tahu gitu. Nah, setelah saya jadi tahu, kejadian apa sih yang membuat Bang Adi jadi taunya ini? Ya setelah saya ikut taklim, ya dapat guru pengganti dari Allah yang benar. Jadi berasa banget tuh Teh. Saya kemarin karena niat saya kan memang ingin mencari pembimbing yang benar. Allah tahu, nggak ada yang nggak Allah tahu. Jadi ada yang kesana niatnya mungkin mau kaya, mau top, mau terkenal, naik pangkat, mau laris apa dagangannya segala macam. Tapi saya bekal sama istri kepengen cari pembimbing pengganti orang tua. Karena istri saya juga yatim piatu. Sama dong. Saya sudah bulan kemarin saya yatim piatu. Jadi kalau mau ada sumbangan sedekah sudah resmi, saya yatim piatu. Mohon maaf, jadi sudah waktunya. Mau ditambahin, saya yatim dan janda, puas. Oh, kasihan. Makanya Umi udah. Habis nih Umi nih. Terus Bang Adi. Ya karena ya Allah tahu saya kepengen cari pembimbing yang benar, akhirnya saya diganti. Awalnya dari saya sakit. Saya sakit, saya berobat, terus nggak taunya kan ada majelis taklimnya. Nah akhirnya udah saya datang ya malam Jumat, saya ikut majelis taklim. Itu kayak diganti, jadi suasana yang kemarin itu hingar-bingar, suasana yang ya duniawi lah, segala macam nggak jelas. Tiba-tiba saya sholat tasbih sama-sama ya.
Itu saya terus terang haru banget gitu loh. Yang mana saya berasa kayaknya ini loh tempat lo di sini gitu. Yang itu udah itu salah. Kamu di sini. Pada kiri kanan saya pada ya ada yang pakai baju koko, ada yang enggak. Waduh, saya nggak bisa ini deh. Itu rasanya kayak getar banget badan saya tuh. Dan berasa saya tuh ditolong, diselamatkan sama Allah. Kalau orang ditolong kan belum tentu selamat ya, Tate. Kalau orang selamat kan pasti ditolong ya. Nah, jadi saya merasa saya tuh masuk kategori yang selamat itu, diselamatkan. Ya udah, yang tadinya saya dengerin seseorang ngoceh ini nggak ada dasarnya, ya ramal, puramal lah istilahnya, nggak karuan. Saya diganti dengan guru yang ngomong ini ada hadisnya, ada dasarnya. Jadi bukan maunya dia. Benar-benar saya diganti. Kalau yang kemarin kan, wah nanti bakal kejadian begini. Nanti, ini nomor yang keluar nanti nomor ya pasang jangan banyak-banyak. Sampai saya nggak mempelajari Al-Quran dulu. Ya mana ada sih ajaran sesat. Yang saya punya tau nggak apa Tat? Buku mimpi togel. Saya ditanya nomor berapa juga saya banyak tahu tuh Tat. Tapi alhamdulillah loh, artinya poinnya dia diselamatkan. Namanya juga Adi bin Slamet ya. Jadi diselamatkan juga. Artinya, alhamdulillah. Karena masing-masing orang itu sebetulnya nanti ada ukuran. Satu, selain Quran dan hadis kata Nabi, iftafti kolbak, iftafti kolbak, iftafti kolbak, mahma abduka, mahma abduka, mahma abduka. Tanya pada hatimu, bagaimana hatimu ini memberi fatwa. Karena setiap orang berbuat melanggar, sebetulnya hatinya juga berasa. Ini benar apa enggak. Maka mohon maaf, orang yang melanggar itu sebetulnya tahu kalau dia salah. Koruptor itu tahu enggak kalau dia salah? Tahu. Apa pernah jadi koruptor? Enggak tahu. Tapi pada prinsipnya dia merasa. Pelacur tahu enggak kalau dia salah? Tahu. Maka tidak ada pelacur yang ingin anaknya jadi pelacur. Ingat, apakah ini benar apa enggak? Kembalinya kepada Quran, kepada hadis, kepada praktek bagaimana Rasulullah dan sahabat itu. Karena kalau baca Quran saja, kadang-kadang enggak tahu, harus tahu prakteknya. Bagaimana tuntunan Rasulullah yang dipraktekkan Rasulullah. Misalnya sholat tasbih, misalnya sholat. Tapi nggak pernah kan Rasulullah mencontohkan yang pakai minum ini, minum Nggak itu. ada, Pak Indi itu. Iya, kita akan lanjutkan lagi ya cerita hatinya Bang Adi bin Slamet. Selain satu ini tetap bersama kami di Cerita Hati. Karena setiap cerita